kita bukan fans, saya bukan fans Arsenal. Tapi saya supporter Arsenal. Kalau fan ya udah fan gitu aja. Tapi kalau supporter itu kan awalan katanya ada support. Ya, kita betul-betul mendukung ya. Jadi ya kamu punyalah mental yang supporter, jangan punya mental fans gitu. Dan saya harap sih musim ini kita bisa balik ke Liga Champion, zona Champion. Itu harapan utama besar saya. Juara nggak penting menurut saya, yang penting kita bisa balik dulu ke zona Eropa. Saya kangen The Champion. Oke, well guys, balik lagi di Dibilang Channel, dan hari ini kita Dibilang Podcast lagi. Hari ini aku keluar lagi, dan ini kita ada di 03 Kopi ya. Ini salah satu kedai kopi yang ada di daerah Sepinggan, tembusan jalan, kalau kalian dari Betani tembusan mau ke bawah ke daerah BLK, itu ada jalan kecil tembusan yang lewatin sekolah Kristen di situ. Nah, itu ada kedai apa sih namanya? Kedai 03 Kopi. 03 Kopi. Yep. Nah, kenapa kita di sini? Ya, karena kita lagi mau ngobrol nih sama teman-teman dari Arsenal Indonesia Supporter Balikpapan atau AIS Balikpapan. Oke, di sini ada Mas Rizky dan Mas Eko. Nah, kita mau nanya-nanya seputar eksistensi para supporter klub Eropa lagi nih. Salah satunya adalah Arsenal, salah satu klub tersukses di Liga Inggris ya. Jadi kita bakal tanya-tanya sama teman-teman yang bahasanya bisa menjadi fans lah ya, fans dari Arsenal. Oke, langsung aja kita kenalan sama Mas Rizky dulu deh sebagai ketuanya ya di sini ya. Benar. Oke, gimana Mas Rizky? Kenalan dulu dong. Kenalannya gimana nih? Bebas. Kenalan kayak anak TK juga udah halo nama saya. Kenalan santai lah. Iya, kenalan santai. Kita ngobrol santai aja ya. Oke, boleh. Jangan terlalu tertekan, karena kalau ditekan terus enak sih sebenarnya. Enak om, kalau keras nggak enak. Iya tuh lah. Gimana? Nama asli Rizky. Tinggal juga asli Balikpapan, kerja juga di sini. Ya. Mana Balikpapan bosku? Wih, mantap. Balikpapan langsung. Oke, kalau Mas Eko sendiri? Saya Eko Wahyu. Lahirnya nggak di sini. Oh, lahirnya nggak di sini? Lahirnya nggak di sini. Lahirnya di Jawa. Cuman merantau di sini. Oke. Wih, keren. Ini ada pendatang ya. Perantau ya. Harus kita apain? Kita kan anak Balikpapan. Kita ospek aja. Jangan. Tapi lama merantaunya. Kita kalah tua dong berarti di sini. Kalah tua Mas. Kita junior Mas. Iya. Mas, bisa diceritakan tentang Arsenal supporter Indonesia di Balikpapan ini sudah sejak kapan adanya dan berapa jumlah dari membersnya yang ada? Ini mau yang ditanya saya atau Mas Eko? Bebas. Mas Eko aja. Mas Eko. Openingnya Mas Eko aja lah. Oke, siap. Boleh. Oke, makasih. Dia sudah pakai slayer ya. Iya dong, resmi. Bukan, masalahnya biar nggak dingin aja, kan di luar. Kayaknya salah suhu Bapak ini. Salah tuh. Balikpapan panas. Balikpapan panas ya. Oke, lanjut. Jadi AIS Balikpapan ini atau biasa yang disebut Arsenal Indonesian Supporter Regional Balikpapan itu kita berdiri dari 2011. Yep. Tepatnya di tanggal 18 ya? 16 Agustus. Jadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Sebelum ultah Indonesia lah. Iya. Keren. Jadi jam 12 malam kita ikut upacara bendera. Habis itu upacara lagi besoknya. Ikut detik-detik proklamasi ya? Iya. Detik proklamasi. Iya. Di Rekas Dayclok dibuka di jadi. Lain om, Balikpapan aja. Ya, jadi 16 Agustus di 2011 dan tahun ini kebetulan kita 10 tahun sudah. 10 tahun. Luar biasa. Dasawarsa. Iya, satu Dasawarsa. Itu salah satu fans klub terlama juga di Balikpapan ya kalau bisa dibilang ya begitu. 10 tahun. Termasuk yang tertua lah. Iya. Termasuk yang nggak tertua juga sih, maksudnya hitungannya deretannya lumayan eksis dan bertahan ya. Kalau untuk member sendiri sudah ada berapa ini? Member kalau untuk saat ini 100-an ya? 100-an ya. Ya, Tapi 100-an. kalau yang aktif mungkin 60-70. Kalau dibilang 100, Arsenal tuh banyak Mas. Gitu. Di luar Balikpapan juga yang gak gabung kita sebenarnya banyak. Mereka mungkin ada yang belum tahu sama kita atau gimana, kita nggak tahu. Ada juga kan yang regional Balikpapan, cuman kan mungkin sebagian kan kita
banyak yang kerja juga. Mm-mm. Nah, artinya kerja di lokasi, ada yang sampai ke Jayapura dan sebagainya. Nah, itu Ada yang mencar-mencar gitu. Iya, Mas. mencar-mencar. Jadi Ada yang asli sini pindah keluar. iya. Dan- Jadi kalau membershipnya kan ikut kita karena memang rumahnya di sini, tapi mereka pekerjaan di luar Pekerjaan jadi di luar. kurang aktif kalau setiap nobarnya. Mungkin kalau mereka off ya bakal ikut Pulang ke pasti. sini dan bareng sama kita lah. Bareng sama kita, iya. Gitu. Keren, keren. Berarti bisa dibilang cukup lama, cukup senior dan banyak tapi tersebar gitu ya. Tersebarnya Sebentar. maksudnya Tapi tersebar gimana? Kalau di Kalimantan sendiri, terutama di Kalimantan Timur, AIS ini apakah cuma ada di Balikpapan atau setiap kota ada? Kebetulan ada Bontang, ada Ah. Samarinda juga ada, Kukar juga ada. Oh. Tapi kebetulan yang paling aktif dan masih eksis, alhamdulillah Balikpapan. Wih. Balikpapan ya Om ya. Iya. Balikpapan. Apa yang bisa Di membuat Kaltim. kalian masih tetap eksis? Apa Om ya? Ayo. Kecintaan terhadap Arsenal, sesimpel itu aja. Cinta. Cinta. Cinta terhadap Cinta ya cinta Ngomongin aja. Cinta gitu. Enggak usah banyak pakai syarat. Ya Om ya. Ya, itu sih. Emang sejak kapan sih kalian tuh suka Arsenal? Coba dari Mas Rizky dulu. Kalau saya suka Arsenal tuh sebenarnya udah dari kecil, tapi karena baru tahu bola tuh pas kelas 5 SD. Nah, SD. itu kan udah sering nonton bola tuh. Ah, Udah sering nonton bola, kelas 5 tuh dari zamannya Henry ya, masih ada Henry. berarti 2004. 2004 2005 itu udah mulai Oh, suka Invincible Arsenal. itu ya. Iya, Invincible setelah Arsenal tuh ya. Invincible itu jadi pas juga masuk di Highbury terakhir, Mhm. final salad tuh lawan Wigan itu udah kerasa banget, wih ini klub yang saya suka nih, wih. Iya, iya, Gitu. iya, Jadi iya. udah melekat lah dari situ dan sempat coba pindah klub tapi nggak bisa. Terus terang saya. Pindah ke Juve, Barca, nggak bisa. Hati saya udah melekat sama The Gunners. Wih. Gitu sih. Emang apa yang betul-betul bisa mengikat Mas Rizky ini sampai ini pilihanku ini, jalan hidupku ini. Itu apa itu yang disuka dari The Gunners ini? Nggak tahu ya, kok saya juga heran kenapa harus Arsenal gitu. Udah coba, makanya tadi saya udah bilang itu udah coba pindah ke klub lain nggak bisa Mas, nggak tahu cintanya emang udah sama itu Arsenal. Oh. Nggak bisa jawab banyak lah. Wih, Iya, gitu. saya cinta tuh tanpa syarat lah guys. Jadi cinta kalau tanpa sudah cinta, syarat. ya Cinta udah tanpa lah syarat. gitu. Cinta itu buta atau gimana ya? Iya iya iya. Cinta itu buta tapi tidak tuli, bisa membedakan Honda Beat dengan Honda Jazz. Yes. Satu ngeng, satu boom. Iya. Ya. Kita tidak disponsori Honda. Oke, kalau Mas Eko gimana? Kalau saya terus terang saya suka Arsenal itu waktu zaman Anelka. Itu kurang lebih 97 ya. Iya, 97 98. Iya, 97 98. 97 98. 97 98 saat saya masih sekolah di SMP di Dam situ. Ya, saya mulai suka Arsenal sejak itu. Awalnya sih sebetulnya karena saya ngikutin Anelka. Kalau dulu pemain mungkin kan banyak yang seperti Batistuta, Hernan Crespo dan lain sebagainya itu kan Liga Italia gitu. Ya, zaman dulu Itali Ya, Liga Italia ngeri Keren banget. di- Karena Oh, eksis kan, di iya, TV benar. juga benar. Heeh. Saya waktu dulu itu malah seneng nonton Parma sebenarnya. AC Parma saya nonton. Berarti zamannya Crespo itu ya? Iya betul. Buffon, Crespo. Buffon, Cannavaro Buffon. dulu. Iya, Ya. Iya. Terus kemudian waktu itu ada gelaran Euro atau Piala Dunia saya lupa. Nah, itu ada Anelka muncul. Nah, itu benar-benar kalau sekarang itu dibilang wonderkid kan. Kalau dulu Anelka kayak gitu wonderkid. Terus kemudian dia dari Monaco atau PSG ya, terus pindah ke Dari Liga Prancis. Iya, pindah ke Arsenal. Nah, dari situ saya ngikutin. Dari situ ngikutin terus ngikutin. Ujuk-ujuk nggak taunya Anelkanya pindah. Sempet berapa tahun di Arsenal kan terus pindah. Dia nggak lama di Arsenal itu. Iya benar. Nah, cuman anehnya saya tetap nonton Arsenalnya aja. Oke. Iya. Jadi separuh nonton Anelka, separuh nonton Arsenal, tapi kemudian lama-lama nonton Arsenalnya aja. Nggak ngikutin lagi berita Anelka, udah nggak ngikutin lagi. Berarti sudah mendarah daging lagi. Iya. Ceritanya kan macam-macam Mas di awal. Macam-macam sih. Sukanya itu kan. Ini Anelka nggak lama pergi. Iya. Anelka kan kita tahu sendiri ya. Dia banyak klub kan. Bener, Iya, dia malang melintang. Ya kan? malam melintang dan tukang hijrah lah dia. Iya. Dan selalu gacor dia dimanapun dia berada gitu ya. Iya di Chelsea pun juga gacor, di Iya. Ajax, Luar biasa. macam-macam ya. Iya, Real Madrid, klub Sempat besar terakhir- Eropa. Terakhir sempat balik ke Inggris sih di mana Bolton ya. Iya.
Bolton, Chelsea juga terakhir kayaknya. Bolton, Saya Chelsea tahu terakhir. Chelsea benar di 2008. Wah keren. Jadi teman-teman ini memang sudah sejak lama mereka jatuh cinta kepada Arsenal, bukan hanya karena dari pemainnya, tapi memang kayaknya ada magnet tersendiri dari klub Arsenal ini gitu ya. Bisa dilihat juga, kayaknya Balikpapan ini juga jatuh cinta sama Arsenal karena Stadion Persiba ini mirip Emirates Stadium ya. Iya, apalagi ya waktu berita tuh waktu peresmian itu ya. Iya. Dengan berita yang muncul stadion mirip Emirates Stadium. Iya benar. Terus kan kemudian kemarin kan sempat ada Arsenal Legend ya. Iya, Arsenal Arsenal Legend Legend. sama Liverpool. Iya, Baliwang Master Cup. Iya, Bambang betul, Master betul. Ya, Cup. 2017. Sama pemain timnas Indonesia juga kan. Iya, ada 3 tim jadi yang Itu bertanding. sempat nonton nggak itu waktu mereka kesini? Nonton, Nonton. makan malam, foto-foto bareng dong Wih, Wih, luar pastinya. biasa. Satu set sekalian jemput. Oh Kalian iya. jemput, Jemput di di bandara, kita makan bareng, ngopi bareng sama pemain, udah semua. Wih, keren. Ya itu rezeki kita Om ya, Iya. sebagai fans Arsenal rezeki kita lah di Balikpapan ini. Bukan kita yang datangin dia, tapi mereka yang datang. mereka yang datangin Iya, kita. iya, iya. Pelabuhan yang datangin kita ini. Iya, 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 iya. Bahasanya gitu. Tapi pernah nggak dari teman-teman dari ICE ini ada yang berangkat ke Highbury atau ke Emirates sana? Ada Om ya, Ada kapten kita nomor 1. ketua kita pertama. Ketua maksudnya. pertama. Ketua ICE Indonesia berarti? Untuk Balikpapan. Oh, ketua Balikpapan. Dia Wow. kapten pertama, namanya Mas Niko. Oke. Ya Om ya, dia udah ke Emirates 2018 kalau nggak salah itu. Iya. Udah 2 kali kayaknya dia. Kebetulan kan terus beliau dipindah tugas Palangkaraya. Palangkaraya, Hmm. terus kemudian ada pergantian pengurus. Nah, Mas Rizky ini ketua ketiga. Oh. Nom, keempat dong. Om. Keempat ya? Keempat. Sorry, keempat. Mas Niko, Mas Dino, Mas Bamet, Mas Bamet, terus baru- saya. Yang keempat. Kalau di ICE sendiri untuk pergantian ketua itu biasanya berapa lama masa jabatannya, Mas? Kalau ini udah ada dari pusat per 2 tahun sekali. Per 2 tahun. Tapi per 2 tahun sekali boleh kalau kinerjanya masih oke atau teman-teman masih setuju, masih boleh dilanjut lah 2 di periode. review, jadi di review juga. Ya, di review juga. Di review juga sama regionalnya. Terus kemudian nanti di pusat kan juga ada review juga penilaiannya. Monitor Mas lah Rizky. mereka. Iya, monitor. Kalau memang oke, ya lanjut nggak apa-apa. Oh, Dan gitu. tergantung survei teman-teman juga kan, gitu. Jadi kalau lanjut ya boleh periode selanjutnya lah gitu. Rasanya gitu. Kalau di ICE sendiri, Mas, kegiatannya apa aja sih, Mas? Terus gimana cara kita gabung di ICE? Misalnya ada teman-teman yang fans Arsenal juga, tapi belum tahu nih ada komunitas pecinta Arsenal nih di Kota Balikpapan. Nah, ini bisa dijelaskan gimana cara gabungnya, terus kegiatan apa aja, benefit apa aja yang didapatkan oleh teman-teman yang bergabung di ICE nih, Mas? Kalau di Balikpapan simpel Om ya. Iya, Yang satu tuh suka Arsenal. iya. Iyalah, Itu paling Pasti. utama. Itu paling utama. Masa kita PSG Pati ikut. Ran Cilegon ikut Arsenal kan aneh gitu ya. Ya salah satunya sih itu paling simpelnya suka Arsenal. Oke. Suka Arsenal dan rata-rata mereka itu kan ngelihat ICE, otomatis kita harus juga akses di sosial media. Nah zaman sekarang kan apalagi zamannya serba digital Mas ya kan. Benar. Jadi ya kita harus akses juga di sosial media kayak Twitter, Facebook. Yang paling tren sekarang ya Instagram. Gitu sih. Jadi untuk menarik minat orang-orang gitu. Dan alhamdulillah tahun ini banyak Om ya muka-muka baru Om ya. Iya, yang baru-baru banyak. Justru tahun ini banyak. Banyak muka baru. Nah, sebetulnya nggak nyangka sih karena kan kita asumsinya kan masih masa pandemi ya. Betul. Nah, itu. Kalau masa benar. pandemi kan mungkin kegiatan kita juga berkurang banget. Tapi ya untungnya rekan-rekan yang baru ini, teman-teman yang baru, membership yang baru itu ya memang udah pengen banget gabung sama Gatel, ICE gitu. Gatel ya. Gimana caranya kalau mau gabung sih, Mas? Coba. Ya yang pertama dia suka Arsenal, terus kemudian mention ke sosmed kita. Kalau langsung mention ke sosmed aja. Iya, ke kontak person atau gimana kan untuk komunikasi lah Mas. Iya. Oke. Ya. Komunikasi, terus kemudian nanti di kepengurusan Mas Rizky nanti kan juga ada bagian membership dan lain-lain. Ya, kita punya divisi-divisinya kan Mas. Oke. Ya. Ada Tapi syarat-syarat tertentunya nggak? Misalnya kayak ada iurannya kah? Atau ada biaya pendaftarannya? Atau gimana? Kalau untuk kayak iuran biaya pendaftaran itu nanti kan kita dari pusat ada membership ya. Nah, membership tiap tahun kan ada desain macam-macam, ada paket Om ya. Paketnya tuh ada tas, stiker dan segala macam. Itu nanti kalau udah member itu, pokoknya member pertama itu mau gabung sama kita wajib tuh pertama ikut nobar. Oke. Nah, itu ikut nobar nanti kita
kalau diikut nobar, nanti kita japri WA-nya untuk masukkan ke grup, untuk aktif di kegiatan dulu. Minim tuh 1 kali nobar lah. 1 kali nobar baru bisa masuk grup Om ya. Iya. Kalau udah masuk grup kan info segala macam udah ada di grup WA sama grup Instagram kan udah. Oh, berarti itu lengkap belum officially mereka menjadi member ya? Belum. Belum. Bahasanya masih anak bawang. Terus kalau untuk menjadi membernya gimana? Membernya Resmi ya. nih sampai dapat kartu ID. Nah, Kita itu daftarin, kan? kita nanti daftarin untuk open PO untuk membership. Karena itu tiap tahun gimana? ada. Oh, per tahun ya? Per tahun ada. Tahun. Jadi tiap tahun tuh desainnya ganti-ganti. Oh, gitu. Nanti kita daftarin. Nanti kalau udah prosesnya 1 bulan atau 1,5 bulan, nanti jadi kartu membernya. Ya udah itu jadi. Itu ada biayanya nggak? Ada. Untuk tahun ini biayanya sekitar 170.000 belum ongkir. Itu untuk satu musim? Satu musim. Satu musim. Satu musim. Benefitnya macam-macam ya. Apa aja yang didapat dari 170.000 itu? Kalau di Balikpapan kan kita jadi coba ajak kerjasama kayak barbershop nih contohnya. Oke. Barbershop, Sini jadi ada 03 ini Home juga base kita. home base kerjasama lah. Jadi kalau untuk yang member dapat potongan, sama lah. Oh. Sama untuk kayak tempat barbershop segala macam. Ini mesti potongan. Makanya kalau nggak member tuh saya beneran rugi. Iya benar, Iya. iya. Terus dengan membership itu, kegiatan apa aja yang sering dilakukan oleh AIS di tiap minggunya, tiap bulan atau tiap tahunnya? Ya paling sering apa? Nobar. Nobar. Selain nobar? Oh, selain nobar kita mungkin futsal ya. Ya, Kalau futsal, futsal. olahraga lah. Iya, olahraga lah. Sama Futsal. baksosnya juga pasti. Baksos. Baksos sama apa lagi kalau kegiatannya? Sama arisan jersey original Ah ada. kita. ya, arisan jersey original. Itu gimana itu? FPL. FPL tuh. Wih. FPL guys. Iya. Fantasi. Apa arisan? Banyak yang mau kepo sih sebenarnya soal arisan tuh teman-teman yang lain juga banyak. Itu gimana itu? Jadi arisan ini animonya lumayan tinggi Om ya. Yang tahun ini naik Tahun ini naik 2 kali lipat, 2 kali lipat daripada hampir. tahun lalu. Iya. Jadi tahun lalu sebenarnya arisan tuh udah jalan 2015, cuman ke stop lama nggak jalan. Kita coba jalanin di tahun 2020. 2020 arisannya itu 1 juta rupiah total nominalnya. Oke. Nominalnya 1 juta per orang 100.000 selama 10 bulan gitu. 100.000 Selama selama 10 bulan. Jadi misalnya yang daftar 30 orang, sebulan yang keluar pasti 3. Oh. Jadi arisannya satu orang budgetnya 1 juta. Berarti pasti dapat semua. Pasti anggota. Pasti, semua. yang regis pasti dapat, yang ikut pasti dapat. Terus dapatnya dalam bentuk Jersey. Jersey. Oh. Tidak dalam bentuk uang. Jadi request mau jersey apa, kita nanti carikan. Karena banyak juga teman-teman kan link jersey original gitu. Oh, keren. Berarti bukan investasi bodong ini. Bukan yang baru viral kemarin itu. Yang ya. baru viral kemarin kan. Mbak siapa namanya? Iya, itu. Aduh, Pokoknya cantik-cantik kok gitu ya. Luar biasa. Aku pengen belajar. Jangan, Oh, Mas. jadi gitu. Jadi ada arisan jersey gitu ya. Ada. Ada ini juga nggak? Kayak undian pergi ke Emirates gitu nggak? Itu 3 tahun lalu dan tahun ini belum ada lagi deh. Hmm. Apalagi masa pandemi ini ya gitu Mas. Jadi kita belum tahu lah yang dari pusat seperti apa. Ya saya berharap sih ada lagi lah. Jadi teman-teman dari seluruh Indonesia Om Ya, yang betul. terbaik bisa dipilih untuk berangkat ke London. Oh, keren. Nah, ngomongin masalah pandemi nih. Ngomongin masalah pandemi. Sebentar guys, tadi iklan. Biasa kalau kita ngobrol di luar ruangan, ya iklannya seperti ini. gitu ya. Resikonya Mas. Resikonya. Nah, kalau masalah pandemi seperti ini, gimana nih kegiatan dari teman-teman AIS ini? Apakah kegiatan nobar atau segala macamnya terganggu atau tidak? Yang waktu Awal, Om, ya? awal-awal keganggu. jelas. Awal betul-betul Covid keganggu. muncul itu Om ya. Ya, awal-awal keganggu jelas karena kita juga harus ya kita harus ngerti juga kan Menyesuaikan. dengan, ya menyesuaikan juga dengan peraturan pemerintah kan, Iya. peraturan kota gitu. Jadi mungkin ada 1, 2 atau sebagian yang nobar mungkin hari ini di tempatnya ketua, besok di tempat siapa, di rumah ini maksudnya, di rumah. Jadi kita sama sekali nggak mengurangin di luar, artinya kayak di home base gini Kita kan berkurang. ngurangin masa juga kan. Iya, benar. Kita juga jaga Iya. jaga etikat baik lah sama pemerintah kan. Jadi kita kemarin kebingungan cari kafe aja Om ya, waktu Iya. pandemi. Karena kafe di mana-mana rata tutup Mas. Tutup. Iya Benar. benar. Itu jadi ya saya meranikan diri aja. Ya udah kita nobar di rumah saya aja gitu. Oh. Tetap ada nobar cuman ya itu. Di rumah aja kita nobar sama-sama. Yang penting itu. Ya sekarang Protokol kesehatan lah. Intinya Ya gitu. sekarang alhamdulillah pelan-pelan kan mulai artinya udah Pelonggaran. pelonggaran kan, artinya udah ya
udah menurun lah, alhamdulillah itu. Kasus Jadi COVID-nya. kita ngikut gitu. Pelan-pelan kita juga di luar, ayo kita kumpul lagi, udah kangen nih gitu kan. Sama-sama kan. Kita biasa Iya. sama-sama kan. Ya udahlah, kita Iya. sama-sama lagi lah. Sama Ayo. lagi. Gitu. Oh iya, kalau di AIS sendiri nih ada nggak fans klubnya yang khusus cewek? Ada Om ya. Kalau di Indonesia ada Gunneret kan. Oh, Gunneret, Kalau itu julukannya. cowok Gunners, kalau cewek Gunneret. Ya. Oh. Kalau di seluruh Indonesia ya pasti banyak. Cuman kebanyakan biasanya kalau regional itu banyak yang di Jawa, di Bandung, Jakarta, di Jogja itu udah paling Berarti banyak. di Balikpapan banget. nggak ada? Nah, Balikpapan ada. Itu Oh, di Cuma Balikpapan nggak banyak. Itu kan jari. Nah, Oh. ada tapi nggak banyak. Iya, itu Ah, menjari. iya. Bener. Itu paling pasangan-pasangannya dia ada ikut gitu. Ada juga Ada masih juga. bujangan ada juga. Oh iya kan? Ada. Oh, keren. Yang bujangan ada juga. Nah. Iya. Cuman hitungan jari Mas yang bilang. Hmm. 10 jari pun nggak sampai. Nggak sampai. 5 atau 6 ada. 5 atau 6 kita ada. Berarti sering ikut nobar juga gitu. Kadang ikut nobar kalau jamnya bersahabat. Iya. Biasanya kalau yang cewek-cewek itu jam-jam sore ya. Iya, jam-jam 8. Jam 8. Mungkin ikan lagi. Iya, iklannya ngemis kok. Mungkin setelah ini mungkin tugas berat buat ketua mungkin ya. Ah. Karena ketua kan juga masih gagah, masih sendirian gini kan. Oh ya masih. Iya. Ketuanya masih single Masih. guys. Iya, masih Barangkali single, ada yang mau register. Iya, iya, Iya. iya. Nanti saya buka Open- di Open membership ya. Iya. Open. Jadi tugas dia bukan ngelola AIS saja, tapi tugas dia adalah mencari Gunneret sebanyak-banyaknya gitu. Iya, iya. bisa lah nanti SPG mana yang kita cari. Iya, iya, iya. SPG lagi. Tapi kalau di Arsenal ini apa sih julukan untuk supporternya itu apa julukannya? Gunner ya. Om, ya? Gunners. Gunner. Gunners. Gunners. Kalau Gunner itu pemainnya. Ah. Kalau Gunners itu ya berlabel ke supporternya lah. Oh. Itu untuk seluruh dunia. Gitu. Seluruh dunia. Kalau- Gunners ya. Kalau pemainnya pakai U. U. Gunners. Ya, kalau kita Gunners. Ya, Ya, kalau ininya- supporternya pakai O. Oh. Bacanya gimana? Gunner. Gunners dan Gunners. Iya. Ya, itu bahasa. Pemainnya Gunners, supporternya Gunners. Iya, Gunners, ya. Oke. Wah, keren. Aku mau ngobrolin soal yang krusial ini. Krusial. Krusial adalah performa Arsenal musim ini. Iya. Iya. Itu Oke. gimana ini kok di awal musim ini kayaknya ngeprank gitu kan ya. Kalau Iya. dibilang ngeprank, ya bukan ngeprank sih. Ada satu sisi kelemahan juga Om ya. Kalau dibilang dari squad kita nggak full team, itu menjadi alasan juga. Kalau dari Mas Eko lanjutin ya. Bagian gak enak. Jadi aku bagian gak enaknya gini. Iya, Ya. kita yang enaknya aja habis Kayaknya menang kan. selama habis ditinggal sama Arsene Wenger ini, Mm. setelah pergantian Emery Betul, dan betul. Arteta ini, Arteta, kayaknya betul. komposisi pemainnya ini ancur-ancuran gitu Iya. kan. Jadi Nah. gini, apa namanya? Kalau diceritain panjang banget, ntar kan juga panjang banget jadinya. Jadi intinya itu bahwa Arsenal saat ini itu sedang rebuild. Jadi membangun pondasi kembali. Betul. Setelah ditinggal Wenger selama 20 berapa? 22 tahun. 22 Iya. tahun. 22 tahun itu betul-betul saatnya untuk rebuild kembali. Jadi di era Emery udah coba taktik baru itu berupa apa namanya? Di terakhir Wenger menjabat sebagai manajer Arsenal, head coach Arsenal, manajer Arsenal itu kita udah turun. Kemudian beliau diganti, Emery masuk. Kita udah nyoba tuh, manajemen itu udah nyoba untuk oke, kita akan fight untuk bertarung lagi di kompetisi IPL ini dengan cara kita datengin pemain yang jadi. Pemain yang jadi itu tapi bukan yang jadi superstar, yang maksudnya yang jadi tapi udah apa ya, sudah punya berumur. pengalaman. Sudah Pengalaman berumur. tapi berumur. Berumur. Ya. Jadi kita coba yang instan aja deh. Kita coba yang kayak gitu. Tahu-taunya udah nggak bisa. Terus kemudian Emery pun apa namanya? Coba untuk promotekan Saka, Emil Smith Rowe. Itu berhasil. Kita dari akademi, Nah, produk asli. dari akademi. Ya. Terus beli lagi 1 pemain, 2 pemain, William Saliba kayak gitu. Terus kemudian akhirnya nggak berhasil juga. Nah, kemudian di Arteta di tahun yang kedua ini ya, di Tahun musim kedua. kedua, Tahun kedua. Musim kedua di musim Mikel. kedua. Ya. Di musim kedua ini
dia berani bilang ke manajemen bahwa kalau you mau saya tetap melatih Arsenal, saya punya masa depan yang cerah, berarti you harus ngikut apa kata saya. Ya, jadi Belanja. manajemen jadi pikir manajemen, oke, begitu Arteta sodorin skemanya dia bahwa Proposal Om ya. iya artinya kalau Indonesia proposal lah ya. Iya bahasanya. Nah, kita mau rebuild. Kita nggak pakai lagi pemain-pemain yang kayak gitu. Untuk jangka panjang. Kita mau pakai jangka panjang. Ya. Jadi bos artinya owner jangan harapkan Arsenal juara 1 musim 2 musim, jangan harapkan. Tapi musim ketiga, keempat, kelima, nah boleh tuh. Gitu. Berarti Jadi ada ya rencana ke depannya ya, lebih jauh panjang gitu ya. Proses. Betul. Makanya itu yang dinamakan rebuild. Kalau yang waktu awal-awal kemarin sempat trust the process, #trust the process itu sebenarnya bahkan muncul. Ya, itu sebenarnya kan bagian dari itu aja, mempercayai edu manajemennya dan ownernya Mr. Kroenke kan. Josh yang sekarang dipegang sama Josh, anaknya Kroenke. Iya. Jadi kalau dulu Kroenke bapaknya, sekarang Josh. Oke. Keren. Nah, kalau kita bisa tahu juga bahwa Arsenal ini banyak menurunkan pemain-pemain muda gitu kan ya. Pemain-pemain muda berbakat gitu. Ya ini rata-rata yang kita pakai kan sekarang umur 25 ke bawah ya Om ya. Seniornya cuma 2 atau 3 orang di tim Nah, itu. itu ada pengaruh nggak sih kepada konsistensi dari permainan sendiri? Kalau yang main rata-rata anak muda gitu. Ya tentu kalau dibilang untuk konsistensi ya mereka kan masih tahap. Mereka masih tahap belajar anggapannya kan. Untuk belajar untuk konsisten. Tapi bukan tidak mungkin ke depannya kalau mereka punya mental, punya daya saing Om ya, bisa jadi petarung mereka dan bahkan bisa jadi ya senior dan bahkan melebihi junior dan seniornya, bisa jadi seperti itu. Karena Arsenal dari dulu kan terkenal dengan young guns-nya. Iya itu. Nah, itu dia. Jadi saya percaya lah kalau untuk skuad-skuad muda ini akan meledak nanti di 2 tahun 3 tahun lagi lah. Berarti Gitu untuk sih. saat ini mungkin performa Arsenal percaya pada proses lagi nih ya. Iya, kalau dibilang Maksudnya ya kita, itu. kita nggak bisa melihat langsung kayak setelah melakukan perubahan apa segala macam akan menghasilkan sesuatu yang instan. Rebuild. Butuh Sama kayak proses Liverpool yang panjang gitu. sama kayak Liverpool di betul. awal dipegang klub itu mereka klub itu nge-rebuild juga. Saya ngelihat dari eranya Brendan ya, terakhir itu saya lihat skuadnya pertama dibenahin dari defense, tengah, striker. Sekarang kan jadi Liverpool kalau bisa dibilang skuadnya udah kompeten dari belakang sampai depan itu. Gitu sih. Ya yang ditiru Arteta kayak gitu Om ya. Iya. Kayak gitu. Ya istilahnya gini, kalau saya ngelihat dari Arteta ini sekarang adalah kita nggak usah bicara soal skill pemain ya. Kalau skill pemain kan itu kan ada 2 sebenarnya kan. Melalui eye test itu kita ngelihat, terus kemudian statistik. Ya itu kan ada juga bagian-bagian kayak gitu kan di manajemen sepak bola kan ada. Nah cuman yang saya tahu yang terlihat sekali di musim ini, Arteta itu menginginkan pemain itu bukan pemain yang manja. Jadi bukan pemain yang punya sindrom superstar. Arteta nggak suka ini. Jadi dia suka tipe pemain yang kerja keras, punya komitmen, terus kemudian humble. Ya. Nah, punya karakter. Itu yang dipilih Arteta sekarang. Nah, makanya kan terlihat sebenarnya dari Sambi Lokonga itu di Anderlecht itu sudah jadi kapten dengan umur 21. Dan sekarang udah masuk di timnas senior Belgium. Kemarin udah dipanggil di terus kualifikasi. Kemudian Odegaard pun kayak gitu, di Norway juga jadi kapten. Jadi semua Tierney pun juga seperti itu. Jadi istilahnya anak-anak muda yang dipilih oleh Arteta itu skill oke, ya kan. Kita Bukayo Saka loh ketinggalan. Bukayo Saka. Skill oke. Iya. Tapi yang paling penting adalah karakter untuk jadi seorang pemimpin. Karena Arsenal kalau saya bilang ya setelah era Vieira udah jauh ya menurun ya. Kalau dari sisi pemimpin leadershipnya di dalam lapangan itu udah nggak ada. Hilang, belum ada sampai sekarang yang kita dapat gitu sih. Nah,
Sekarang pertanyaan lagi nih. Apa Mas? Banyak pertanyaan gue ternyata ya. Banyak ya. Enak ternyata kalau ngobrol dengan orang yang betul-betul paham sama apa yang dicintainya gitu ya. Enak Om ya. Enak. Pokoknya kalau ngobrolin Arsenal ya nggak ada habisnya. Oh iya. Nggak ada habisnya. Nah, dengan performa buruk ya, bisa dikatakan buruk Iya, di musim awal ini, di awal musim ini, dengan adanya hujatan-hujatan netizen apa segala macam, itu gimana perasaan kalian? Ya kita perasaannya ya campur aduk Om ya. Ada beberapa teman-teman yang ada bahkan nggak usah sampai, maksudnya nggak usah sampai di netizen di luar itu. Kalau di internal AS Balikpapan pun teman-teman juga kan pasti beda pendapat, kan pasti ada itu. Ada yang Arteta out, ada yang Arteta stay, kan wajar itu yang kayak gitu kan. Kita kan tiap kepala beda pendapat. Ya, Nah, cuman di satu sisi kan kita pengen betul-betul, sebetulnya yang harus ditanamkan itu sebenarnya dari seorang Gunners itu sebenarnya. Nah, ini agak besar ini sponsornya ini. apa itu Om? Iklan lagi. Iklan lagi. Iya. Jadi yang harus ditanamkan itu dari seorang Gunners itu sebenarnya kita bukan fans. Saya bukan fans Arsenal. Tapi saya supporter Arsenal. Kalau fan ya udah fan gitu aja. Tapi kalau supporter itu kan awalan katanya ada support. Ya, kita betul-betul mendukung ya. Jadi ya kamu punyalah mental yang supporter, jangan punya mental fans gitu. Keren. Gitu. Mencintai dan mendukung. Wih. Jadi kalau kamu cuma mental fans, biasanya giliran diolok-olok jatuh mental gue. Kalau kita kebal. Kena mental Kena mental jarang. Ya, bahasanya sekarang kan kena mental. Lemah bulu. Kalau kita kebal, alhamdulillah kebal ya. Waduh, kebal. Ya, karena sekali sudah lama gitu kan. Keras. Dan sudah tahu gitu. Iya, sudah betul. keras gitu. Mungkin yang masih suka Arsenal baru-baru aja mungkin ya bakalan turun naik sih. Betul. Ya benar kata Mas Ijal tadi kan, pasti bakal turun naik gitu. Iya. Mentalnya pasti kena gitu. Moodnya pasti itu. Swinger itu naik turun pasti. Iya. Tapi bagus kok buat kesehatan. Nggak bagus. Jantung ya. Tapi yang jelas sih kalau dari saya pribadi kalau bicara soal musim ini, season 2021 ini 3 match awal, kalau buat saya itu saya ngelihatnya itu Arsenal tapi ada yang kurang. Artinya itu kita masih ada beberapa pemain cedera. Saya bukan pembelaan masalah pemain cedera loh, enggak loh. Compang masih lah. Ya, cuman kita nggak maju perang tapi kita maju perang tapi kita nggak punya senjata yang mumpuni. Nggak full lah bahasanya, nggak full. Saya ngelihatnya gitu. Jadi ya harus diakuin memang. Saya nggak mau ngeblame manajer, saya nggak mau ngeblame coach. Saya akuin bahwa banyak sekali faktor-faktor di lapangan itu 2 kali 45 menit itu yang bikin Arsenal turun, ambruk gitu. Dari segi-seginya kan kita monitor lah, lini belakang, lini tengah dari pemain yang absen segala macam. Pertandingan pertama pembuka kalahnya lawan Brentford, promosi gitu ya. Yang kedua kita diajar Chelsea, kan ketiga City. Tapi 3 track kemana udah menang lah. Iya, kita kenanya yang oke lah. Sekarang mungkin beberapa ada yang nganggap Chelsea sama City, artinya kita lawan Big Six nih, 2 match pertama. Tapi jangan salah, Brentford orang-orang bilang itu tim promosi, tapi mereka nggak tahu statistiknya, mereka nggak tahu eye test, karena kan yang harusnya ngelihat, lu lihat dong masa-masa dia di divisi 1 Championship gimana tuh Brentford. Karena orang bacanya ya karakternya tim gimana promosi gitu doang kan. Ya, karakternya gimana gitu. Akhirnya sekarang coba lihat Brentford clean sheet berapa kali, conceded goal cuman 4 doang. Betul. Luar biasa Brentford awal musim ini. Dan kemarin minggu kemarin bisa nahan Liverpool 3-3 fighter banget mainnya. Hampir menang Liverpool padahal ya. Iya, hampir menang tapi dibaliknya kan Brentford yang bikin kejutan lah nggak benar. Walaupun sekelas sama Liverpool ya jauh lah dari squad segala macam, cuman fighter mereka spiritnya anggotanya siapa? Tony Frank ya pelatihnya. Iya, Tony Frank. Keren banget itu mainnya. Fighter dia. Mereka kayaknya betul-betul pure bermain bola gitu. Jadi semangat, passionnya dapat saya lihat. Nah, kalau pengen
contoh itu Brentford itu mungkin bisa kita tarik mundur ke belakang itu season 2019 kalau nggak salah. Sheffield United waktu pertama Iya. masuk. Iya. Ngerinya gimana Sama tuh? awalnya Sheffield seperti itu. Nah, apalagi main FPL, masang backnya, Lundstram. Nah, Lundstram, ya. poin terus itu. John Terus Lundstram itu. itu bagus. Iya. Tapi karena mereka inkonsistensi ya, makanya akhirnya Sheffield degradasi Iya, kan bener. kedua gitu. Memang Liga Inggris ini keras pertandingannya. Keras. Betul-betul dibilang kick and rush ya, betul-betul seperti itu. Jadi pemain-pemain yang nggak cuma kuat mental, kuat fisik, tapi ibaratnya konsistensi dalam diri seorang pemain itu juga diuji di Liga Premier ini karena memang sudah jadwalnya padat, terus bermainnya cepat, terus apa ya, tensinya itu tinggi ya. Tensi tinggi. High press bener. High press, betul. Kalau kita tahunya dulu zaman-zaman 90-an, awal 2000-an, tahunya di Indonesia Liga Italia yang bagus ya. Liga Italia. Karena itu yang Liga disiarkan. Jerman. Karena itu rata-rata yang disiarin bener. Iya, giliran sekarang Liga Inggris, nah kita baru tahu seni bermain bola tuh ada di sini di Liga Inggris gitu. Premier League. Keren. Wah, mantap ini teman-teman. Enak nih kalau ngobrol sama Ais lagi nih, mungkin kedepannya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi sama teman-teman di Ais. Kita masih banyak tema ya, mungkin tentang FPL-nya mereka gitu. Atau mau sedikit dijelaskan di sini tentang FPL? Pak Ketum FPL langsung aja. Wih, gimana? Ya, jadi apa namanya? Terus terang kita bikin Fantasi Premier League ini kan salah satu akomodasi. Artinya mengakomodir teman-teman yang ya artinya kalau kita setiap nobar itu teman-teman punya taktik, artinya biasanya ini Saka ngapain dipasang nih sama Arteta, ini ngapain dipasang. Nah, ayo dong lu coba main FPL dong. Jangan gitu. mulut doang dong. Iya kan? Iya kan? The real manager tuh di FPL tuh. Bisa nggak itu kan? Karena secara nggak langsung ya, pengalaman main FPL juga, kita kalau main FPL tuh nggak cuma kita milih satu tim yang untuk kita dukung, tapi kita harus ngelihat seluruh tim yang bermain di Liga Inggris. Betul. Karena monitor semua kita. campuran kan di sana Campuran, kan. Kita benar. nggak bisa masang satu tim full set gitu. Iya. Benar. Nah, Paling banyak 3 soalnya. itulah. Maksimal satu tim 3. Iya. Benar. Keren. Berarti betul-betul kita juga memiliki jiwa manajer ya di situ ya. Iya. Melihat pemain mana yang bagus, pemain mana yang berpotensi, Betul. dapetin poin. Mendulang gitu. poin. Ini minggu depan gimana nih pemain ini kan kita bisa punya ancar-ancar lah sebagai Iya. manajer gitu. Oke deh, mungkin ini yang terakhir ya. Boleh? Boleh. Kita sudah cukup panjang ternyata, hampir sejam. Kayaknya lumayan panjang ya. Iya. Tapi nggak terasa kalau sama Tidak kita. terasa, enak ngobrol. Kan sudah teman-teman kalau sudah ngobrol terus nyambung terus satu frekuensi, mau 3 jam, 4 jam juga sampai subuh kita jabatin. Iya. Karismanya dapat ya. Iya, sayang memorinya udah cukup. Udah cukup. Iya. Oke deh, oke pertanyaan terakhir, harapan kalian untuk Arsenal di tahun ini seperti apa? Terus untuk Ais sendiri seperti apa? Terus untuk jatuh. Waduh, angin ini memang. Iklan lagi berarti. Bentar. Berdiri. Ya. Nah, jadi harapan untuk Arsenal, untuk Ais, untuk diri sendiri itu seperti apa? Boleh. Dari saya dulu, Om. Ntar biar dia tenang dulu lah. Anginnya Kalau cukup deras. harapan saya pribadi Oke. untuk Arsenalnya dulu nih. Untuk Arsenalnya yang pasti mengakhiri musim nanti dengan baik ya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Karena Arsenal udah spend gila-gilaan lah kalau dibilang musim ini. Dan saya harap sih musim ini kita bisa balik ke Liga Champion, zona Champion. Itu harapan utama besar saya. Juara nggak penting menurut saya. Yang penting kita bisa balik dulu ke zona Eropa. Saya kangen The Champion. Iya. Ya kan Om, kangen juga lah Om ya. Oh iya, Iya. Arsenal paling jauh final ya? Yang lawan Barca ya? Betul. Iya. Kita terakhir Kalah Liga 2-1 Champions. itu kan ya? Iya, itu 2006 itu. 2006. Final terakhir sama Europa League di Ah. 2018 lawan Chelsea. 2019 Chelsea. Kalau udah jadi gunner sejati itu namanya sakit nggak berdarah itu di situ. Nah, itu dia. Pecah-pecah itu sudah kita. Iya. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk Ais nih. Hmm. Kalau untuk Ais Balikpapan ya semoga makin eksis. Amin. Makin eksis, semakin apa ya? Makin banyak juga lah membernya, makin banyak yang support itu udah pasti, makin banyak kegiatannya. Karena yang susah itu apa ya di Ais itu? Jaga eksisnya itu dia. Tapi alhamdulillah sih banyak member-member baru kan Mas. Jadi aku harap sih bisa gabung, bisa support lah, bisa kayak keluarga. Karena kita di sini kayak keluarga kan. Oke. Gitu sih. Pokoknya lebih baik lah harapannya. Keren. Misalnya saya udah nggak jabat atau gimana, yang di bawah saya
harus lebih baik lah gitu. Pastilah. Kalau dari Mas Eko, gimana Mas Eko? Ya, kalau buat saya pribadi, kalau untuk Arsenal sih yang jelas satu, saya berharap bahwa teman-teman Gunners dimanapun berada, baik itu Arteta out atau Arteta stay, mari kita sama-sama support Arsenal. Artinya bahwa seperti Chen, kan kita ada Chen, we share whatever will be, we support the Arsenal gitu kan. Tanamkan itu aja dulu. Jadi setelah itu nanti kalian akan merasakan sendiri bahwa ada proses untuk meraih sebuah kesuksesan itu betul-betul nikmat yang tiada duanya gitu. Ya. Bukan perkara instan. Iya. Terus kemudian buat saya sih terus terang saya juga pengen banget paling enggak untuk musim ini target itu minimal Europa League lah. Tapi kalau bisa sampai 4 besar masuk UCL, alhamdulillah gitu. Bonus yang luar biasa. Yeah. Karena kontender di musim ini kan ya kita tahu sendiri lah, Liverpool, City, belum lagi Chelsea ya kan, cukup berat. Bahkan untuk di bawah aja, istilahnya kalau untuk medio seperti West Ham itu mereka juga 2 tahun belakangan ini juga ngeri juga kan, underdog lah. Jadi ya kalau dari sisi Arsenalnya yang lagi rebuild ini, kalau semua Gunners percaya bahwa ini rebuild, ya pasti mereka akan tahu gitu. Nggak usah matok juara dulu deh gitu. Kita lihat insya Allah lah 3-4 tahun lagi insya Allah bisa kita bicara juara baik Gelar. Itu di domestik maupun di Eropa. Champion gitu. Nah, karena juga disupport dan didukung juga oleh Josh Kroenke juga, ownernya sekarang juga mulai percaya. Jadi enak kan kalau kita misalkan jatuh lagi. Kalau misalkan kita kerja gitu dipercaya sama owner kan enak kita. Iya benar. Kita dikasih apa aja enak nih. Nggak ada beban. Mau minta apa aja, enak nih. Lebih gitu. Kesuksesan bersama. Iya. Terus kalau untuk AI sendiri sih karena udah 10 tahun ya, saya sih berharapnya ke depan semakin kompak, dan jangan lupa juga bahwa kita ada, artinya komunitas ini ada itu juga menjadi bagian dari masyarakat. Artinya kita juga harus jadi bagian dari masyarakat untuk seperti baksosnya dan lain sebagainya, bermanfaat buat masyarakat juga. Benar. Kita bermanfaat buat masyarakat juga. Jadi nggak have fun-nya doang, tapi jangan lupakan juga itu. Dari kita gitu. Untuk kita. Iya. Itu benar bahasanya gitu. Kalau yang saya bangga sih setiap tahun pasti rutin itu adalah donor darah. Donor darah nasional. Kita nggak pernah satu kali pun absen dari donor darah. Alhamdulillah. Tahun ini sudah kemarin. Bulan apa kemarin? Sudah Agustus ya? Iya Agustus. Tahun depan pasti ada lagi insya Allah. Pasti. Dan saya juga salah satu pendonor darah aktif di Kota Balikpapan. Nanti kita undang nih, Japri aja undangannya. Ini biasanya datangnya ke PMI gitu kan tiap 3 bulan sekali. Rutin Mas ya? Rutin. Mantap. Bagus buat kesehatan soalnya. Saya sadar darah saya dibutuhkan. AB. Siap. Aduh. Oke, thank you Mas Eko, thank you Mas Rizky. Sama-sama Mas Iksan. Semoga AIS makin jaya. Amin. Arsenal bisa naik lagi ke kasta puncaknya ya. Amin. Semoga bisa mengulang kesuksesan di tahun 2004-2005. Amin. 2003-2004. 2003-2004. Karena 2004-2005 punya Chelsea. Iya Chelsea lagi. Di 2004 bisa jadi invincible lagi ya. Amin. 49 kali pertandingan tak terkalahkan. Iya. Dan itu belum ada yang bisa menyamai rekor tersebut. Senggol dulu bos. Senggol dulu 49 loh. 49 49. Itulah. Keren. Oke, thank you Mas Eko. Sama-sama, terima kasih Mas Rizky. Sama-sama. Mungkin ketemu lagi di lain kesempatan ya. Siap. Jangan bosan-bosan. Enggak bosan loh. Oke teman-teman, terima kasih juga yang kalian sudah mendengarkan
keluh kesah, keluh kesah, cerita dan juga inspirasi dari teman-teman AIS Balikpapan atau Arsenal Indonesia Supporter. Semoga ada hikmah yang kalian bisa ambil dari sini. Jadi tetaplah menjadi seorang apa ya bahasanya itu ya, supporter itu yang betul yang bukan hanya sekedar fans tapi juga mensupport atau mendukung tim itu dimanapun kalian berada seperti itu. Jadi tapi boleh lah kita mendukung tapi jangan terlalu fanatik gitu ya. Takutnya kalau fanatik nanti malah menuhankan atau malah memuja, yang jatuhnya adalah merugikan diri kita sendiri. Jadi dukunglah semampu kalian, supportlah sepenuh hati kalian. Siap. Ngomong apa gue ini? Keren. Oke, sekali lagi thank you Mas Eko. Terima kasih Mas. Rizky. Sama-sama. Sukses juga buat podcastnya Mas. Amin. Sukses selalu buat podcastnya. Salam juga buat teman-teman Chelsea ya. Oke, siap. Oke, teman-teman, mungkin sampai situ aja perjumpaan kita pada podcast kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini boleh di like and share. Kalau juga mau di subscribe juga boleh sih. Apalagi teman-teman dari Arsenal yang nonton boleh dong subscribe. Yo. Subscribe nih channelnya Masnya. Ya. Oke, kalau kalian mau gabung langsung aja nanti ke DM di IG-nya Arsenal tadi di Ais. mana sih? Di bawah lagi. Oh, itu. Itu. @ais_bpn. Nah, jadi langsung DM di situ. Langsung. Nanti kalian langsung ngobrol sama adminnya. Kalau mau gabung, langsung boleh di situ gimana caranya. Tadi salah satu syaratnya adalah minimal 1 kali nonton bareng. Nonton bareng ya. Dan Terus kalian kalau mau nonton bareng di sini nih tempatnya di 03 03 Cafe. Coffee. Ya. 03 Kopi. Kopi. Tempatnya di Jalan Tembusan antara dari Betani ke Tembusan BLK. Ya. Betul. Daerah Sepinggan seperti Betul. itu. Tempatnya asik loh. Kalau Enak. kalian bisa lihat di sini. Nanti aku bakal review sedikit lah tempatnya. Mantap. Promosi ya. Iya. Oke. Thank you semuanya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Bye. Bye.